Insyaallah pada malam hari ini kita akan terangkan syarat sah yang kedua, yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Para jamaah dan ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah azza wajalla yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini dengan rahmat dan karunia daripada Allah tabaraka wa taala, Allah memudahkan langkah kita, meringankan tangan kita untuk sampai ke rumah yang sangat mulia ini. Ketahuilah bahwasanya kita sekarang dalam satu ibadah yang sangat mulia. Di samping menuntut ilmu, ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah yang dapat menghapus dosa-dosa kecil kita. Yaitu ketika Nabi SAW mengatakan ada 3 perkara yang dapat menghapus dosa seseorang. Satu di antara 3 ini adalah intizarus shalah ba'das shalah, menunggu waktu salat untuk datangnya waktu salat yang berikutnya. Mudah-mudahan amal ibadah ini diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah, kita lanjutkan kajian fiqhul ibadah di kitabus shalah tentang masalah syurutus shalah. Kita sekarang di permasalahan syurut sihhatis shalah. Pada pertemuan minggu lalu telah kita terangkan tentang masalah syarat yang pertama. Syarat sahnya salat adalah dukhul waqtiha, masuknya waktu salat, yang telah kita terangkan secara jelas berdasarkan kepada dalil daripada Al-Qur'anul Karim, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahwasanya setiap waktu salat memiliki waktu permulaan dan waktu terakhir. Ya, jadi ada waktu awal, ada waktu akhirnya. Daripada salat subuh, zuhur, asar, kemudian juga maghrib dan salat isya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan terangkan syarat sah yang kedua, yaitu sitrul aurah, menutup aurat. Para jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Aurat dikatakan oleh para ulama adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup dan tidak boleh tampak oleh orang lain. Ya. Ini adalah pengertian aurat. Secara bahasanya aurat ini adalah aib. Maka ketika aib itu mesti ditutupi, begitu juga dengan aurat ini. Jadi ada titik temu di antara aurat secara bahasa dengan aurat secara istilah syar'i. Secara bahasanya aurat ini adalah al-aibu. Secara syar'inya aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutupi dan tidak boleh tampak oleh orang lain. Ini berdasarkan kepada dalil daripada Al-Qur'anul Karim ketika Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf, ya bani adama khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hendak pergi ke masjid. Ulama mengatakan minimal mengambil perhiasan ketika seseorang akan pergi ke masjid adalah dengan menutup auratnya. Ini yang paling minimal gitu. Ketika seseorang menutup auratnya berarti dia telah berhias. Ya.
Adapun yang utamanya adalah tentu dia mesti memakai pakaian yang bukan hanya menutup auratnya, tetapi juga pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling cantik yang dia miliki. Karena kata-kata zina ini adalah lebih daripada sekedar sesuatu yang dengannya orang berhias, lebih daripada itu. Ya. Jadi saya ingin terangkan bahwasanya minimal seseorang dikatakan berhias ketika dia akan sholat adalah dengan menutup auratnya. Itu paling minimal. Kemudian di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sah salat seseorang yang telah baligh, ya, yang perempuan balighah, kecuali dengan khimar. Khimar ini kalau boleh kita terjemahkan ke dalam bahasa kita adalah sesuatu yang menutupi tubuh seorang perempuan daripada atas sampai ke bawahnya. Ada juga sebagian ulama mengatakan khimar ini adalah mukena yang dipakai oleh kaum muslimah yang ada zaman sekarang. Nanti ada perbedaannya di antara dir'un, juga ada istilah khimar, ada juga istilah jilbab yang dipakai oleh seorang perempuan ketika dia hendak sholat. Apakah mesti 3 ini atau cukup 1 di antara 3 atau 2 di antara 3? Nanti akan kita terangkan secara detailnya. 2 dalil yang kita sebutkan tadi daripada ayat dan daripada hadis Nabi SAW, maka ulama menyimpulkan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk menutup aurat ketika hendak melaksanakan sholat. Kemudian kita lihat ijma' para ulama tentang masalah ini, ya. Kenapa aurat ini mesti wajib ditutup ketika hendak sholat? Di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan, ajma'u ala fasadi salati man taraka thawbahu wa huwa qadirun ala istitari bihi wa shalla uryanan. Ibnu Abdul Bar ini mengatakan bahwasanya ulama telah sepakat tentang rusaknya salat seseorang. Dalam istilah ibadah, kalau kita katakan rusak berarti tidak memenuhi syarat dan rukunnya, berarti salat ataupun ibadah tadi batal dia. Itu istilah rusak di dalam ibadah ini. Nah, ulama mengatakan, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat mengatakan bahwasanya rusaknya salat seseorang, tidak sahnya salat seseorang ketika dia tidak menutupi tubuhnya dengan pakaian sedangkan dia mampu untuk melakukannya, dan dia salat dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Ini ulama sepakat mengatakan rusak salatnya. Ya, dia mampu untuk menutup auratnya, menutup tubuhnya dengan pakaian, tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia tetap salat dalam keadaan tidak memakai pakaian sedikit pun. Ini ulama sepakat mengatakan salatnya batal. Kita perhatikan para jamaah dirahmati dan berkah oleh Allah tabaraka wa taala, kata-kata qadirun ini mempunyai makna tersendiri. Artinya kalau dia tidak mampu, tidak jadi masalah. Ini katakan bahwa qadirun, ya, dia mampu untuk menutup auratnya. Mungkin seseorang, kalau boleh saya misalkan, dengan kemiskinannya dia tidak punya pakaian, ataupun dia punya pakaian tapi pakaian ini robek di sana, robek di sini, terbuka auratnya, dan dia tidak mampu untuk menutup auratnya dengan pakaian yang lain, dia tidak punya pakaian yang lain, maka tidak mengapa dia sholat dalam keadaan seperti itu, karena dia tidak mampu. Jadi kata-kata qadirun ini mempunyai makna tersendiri di sini. Artinya kalau dia mampu, berarti ada kesengajaan di situ. Ketika seseorang sengaja sholat tidak menutup auratnya, bahkan sholat dengan tanpa menutup sedikit pun daripada tubuhnya dengan pakaian, maka para ulama mengatakan juga ini merupakan istihza bidinillah, mengolok-olok, menghina agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai ke situ dia. Tapi kalau dia tidak mampu, tidak ada masalah dia. Ya. Bahkan ada ulama juga mengatakan bahwasanya ketika seseorang sholat robek pakaiannya, nampak sedikit auratnya, kalau dia al-yasir sedikit, tidak ada masalah. Karena yang menjadi masalah di sini adalah mampu atau tidak mampu dia. Kalau mampu wajib, tetap sholat, tidak sah sholatnya. Kalau tidak mampu, tidak jadi masalah. Sampai dia tidak berpakaian sedikit pun, ketika dia tidak mampu, tidak ada masalah dia sholat dengan seperti itu. Contoh seperti orang-orang yang mungkin di dalam tahanan, ya, dilucuti pakaiannya, diikat kakinya, diikat tangannya, dia tidak mampu untuk menutup auratnya, bahkan tidak mampu untuk bersuci, berwudu. Ulama mengatakan dia sholat dalam keadaannya.
Karena Allah tabaraka wa taala mengetahui niatnya. Ini dalam kasus-kasus tertentu, masalah-masalah tertentu. Kemudian beliau mengatakan, fala khilafa fi wujubi sitril aurah fi shalah. Tidak ada ulama yang berselisih tentang wajibnya seseorang untuk menutup aurat ketika dia akan melaksanakan salat. Ya, artinya kalau tidak berselisih sepakat berarti. Ya. Wa bihadratin nas, juga ketika seseorang berada di khalayak ramai, di luar salat, juga wajib untuk menutup auratnya. Wa fil khalwah, bahkan ketika seseorang dalam kesendirian, dia di rumahnya sendiri, ala sahih, menurut pendapat yang paling kuat, dia juga wajib untuk menutup auratnya. Ya, di kamar mandi, ketika dia akan mandi, atau di mana saja dia sendiri. Menurut pendapat yang paling kuat mengatakan dia tetap wajib menutup auratnya, laki-laki dan perempuan dalam masalah ini. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, ya, ihfaz aurataka, jagalah auratmu kecuali daripada istrimu dan daripada hamba-hambamu, budak-budak. Ya, zaman sekarang tidak ada lagi budak nih. Tapi kalau istri itu diperbolehkan, ada pengecualian dalam permasalahan ini. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan hadis ini. Sahabat ini bertanya, qultu fa idza kana al-qaum ba'dhum ala fi ba'd. Bagaimana kalau seseorang laki-laki dengan laki-laki yang lainnya? Apa batasan auratnya? Atau seorang perempuan dengan perempuan yang lainnya? Atau seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya? Maka Nabi SAW mengatakan, fa in istata'ta alla yaraha ahadun fala yarayinnaha. Kalau engkau mampu untuk supaya auratmu tidak tampak oleh seseorang pun, maka janganlah engkau menampakkannya. Nanti akan kita terangkan para jamaah batasan aurat ini, terutama aurat untuk solat ini, karena pada hakikatnya batasan aurat di dalam solat dan di luar solat itu sama di antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, fa idza kana ahaduna khalian, bagaimana kalau seseorang di antara kita bersendirian? Maksudnya, bolehkah kita membuka aurat ketika kita sendiri di rumah atau di tempat-tempat yang lainnya? Maka Nabi SAW mengatakan, Allahu ahaqqu ayyastahya minhu. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala lebih berhak untuk kita malu kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita bersendirian, ingat Allah melihat kita, zat yang senantiasa memantau kita, zat yang senantiasa memperhatikan kita. Nah, kalau kita bersendirian, Allah tabaraka wa ta'ala bersama kita. Ya, untuk kita memperlihatkan aurat kita kepada Allah itu lebih malu berbanding kepada manusia yang lainnya. Itu maksudnya. Jadi intinya ketika seseorang bersendirian pun dia mesti menutup auratnya. Ya, terutama mungkin ketika mandi, usahakan kita memakai kain basahan yang khusus untuk kita pakai ketika kita mandi itu. Ya, karena walaupun kita bersendirian, tapi Allah tabaraka wa taala melihat kita. Kita malu untuk Allah melihat aurat kita. Ya, malunya kita kepada Allah itu lebih besar berbanding malunya kita kepada manusia ketika aurat kita terbuka. Ini hadis di dalam Sunan Abi Daud dan juga selainnya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bahkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah mengatakan orang yang membuka auratnya, yang tidak menutup auratnya, laki-laki dan perempuan, itu merupakan suatu pekerjaan yang fahisyah. Fahisyah ini adalah pekerjaan yang keji, yang dibenci oleh Allah tabaraka wa taala. Ketika seseorang membuka auratnya dengan seenaknya, dia membuka auratnya, laki-laki dan perempuan. Dalilnya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf ini. Ketika Allah mengatakan, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Dan ketika mereka melakukan suatu perbuatan yang fahisyah, keji, ya, mereka mengatakan, beginilah yang kami dapatkan daripada nenek moyang kami. Dan mereka mengatakan Allah memerintahkan kami dengannya. Ini menurut perkataan mereka. Katakanlah wahai Muhammad, innallaha, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala tidak memerintahkan kepada sesuatu perbuatan-perbuatan yang keji. Perbuatan yang keji di sini dikatakan, kalau kita lihat sababun nuzul ayat ini adalah dahulunya bangsa Arab ini sebelum datangnya Rasulullah SAW, mereka tawaf bil bait di Ka'bah itu dalam keadaan uryan, telanjang, tidak memakai sehelai pakaian pun, laki-laki dan perempuan.
Dikatakan dalam sejarahnya laki-laki pada siang hari mereka tawaf dengan tidak memakai sehelai pakaian pun di tubuhnya, sedangkan perempuan pada malam hari. Dan mereka menganggap itu adalah ibadah. Karena begitulah yang mereka dapatkan daripada nenek moyang mereka. Satu pelajaran kita dapatkan dalam ayat ini para jemaah, ya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu bukan dalil dalam agama. Yang menjadi acuan dalam agama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya. Kalau kalian tinggalkan kedua ini, kalian akan sesat selama-lamanya. Dia adalah kitabullah, ini Al-Quran, dan hadis Nabi SAW. Ya. Kita lihat di masyarakat kalau kita sampaikan sesuatu, mereka mengatakan begini yang saya dapatkan, begini ayah saya, kakek saya, kiai saya dan lainnya. Kita katakan itu bukan dalil. Ya, yang menjadi dalil dalam agama adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Karena dua inilah yang tidak akan pernah diubah-ubah oleh seseorang. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala langsung yang menjamin untuk menjaganya. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian juga membuka aurat akan membuat seseorang terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya. Ya, kalau dia membuka auratnya dan merupakan jalan untuk dia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang keji. Sebagaimana kita lihat pada zaman sekarang para jemaah, ya. Laki-laki dan perempuan tidak malu untuk membuka auratnya di khalayak ramai. Apalagi yang kita perhatikan terutama yang perempuan. Ya, maka hati-hati, kita punya istri, kita punya anak-anak perempuan, kita punya kakak, ya. Maka kewajiban kita untuk menyampaikan kepada mereka untuk supaya mereka memakai hijab yang syar'i. Jangan sampai mereka membuka auratnya. Karena seseorang, ya, ketika seorang perempuan ketika dia memakai suatu pakaian yang membuka auratnya, kemudian pakaian itu menjadi fenomena di masyarakat, ditiru oleh orang. Ya, selama pakaian itu dipakai oleh orang lain, orang yang pertama membuatnya akan mendapatkan dosanya, para jemaah. Ini yang dikatakan man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam. Dia akan dapat selalu. Sebagaimana kita ketahui ada sedekah jariyah, juga ada dosa jariyah. Ya, kalau itu yang terus dipakai oleh orang, ditiru oleh orang karena pakaian itu bagus, selain dia merupakan pengen syuhrah yang dalam Islam, juga dosanya akan mengalir senantiasa kepada orang tersebut. Juga kaum laki-laki seperti itu. Ya. Makanya kita lihat dalam sejarah ketika iblis laknatullahi alaihi mencoba untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa di surga ketika itu untuk supaya mereka berbuat perbuatan keji. Awalnya syaitan ini menyuruh kepada Adam dan Hawa untuk membuka auratnya. Ini awalnya, ini godaan yang pertama. Ini Allah katakan dalam surah Al-A'raf juga, ya. Ketika Allah mengatakan ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu, janganlah sampai wahai anak cucu Adam syaitan menipumu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, sebagaimana mereka berhasil, ya, syaitan ini mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada surga. Yanzi'u anhuma libasahuma, ketika syaitan ini menggoda Nabi Adam dan Hawa untuk melepaskan pakaiannya. Dari sinilah munculnya perbuatan-perbuatan keji para jemaah. Nah, syaitan berhasil mengeluarkan Nabi Adam dan Hawa. Pada awalnya adalah ketika syaitan ini memerintahkan kepada Adam dan Hawa untuk mereka melepaskan pakaiannya. Setelah itu akan terjadi kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Sebagaimana juga kita lihat di masyarakat kita. Ya, ketika seorang perempuan membuka auratnya berjalan di khalayak ramai, ya, maka orang-orang akan terfitnah dengannya. Dari situlah muncul perbuatan-perbuatan keji yang lebih dahsyat daripada hanya sekedar fahisyah. Zina, ya, zina yang ringan jelas. Zina ringan kan melihat dengan mata hal-hal yang diharamkan, itu zina kecil. Sampai faras nanti yang akan mengeksekusinya, betul apa tidak? Kemaluan maksudnya. Ya, jadi semua itu awalnya adalah ketika seseorang membuka aurat para jemaah. Ya. Jadi kita perlu hati-hati dalam hal seperti ini. Karena terus terang zaman sekarang kita susah untuk membedakan mana perempuan yang muslimah, mana yang perempuan yang kafirah. Dengan pakaiannya kita susah. Walaupun mereka berjilbab, tapi jilbabnya tidak memenuhi syarat yang telah dikatakan oleh syariat ini. Kan ada kriterianya sehingga dikatakan itu merupakan hijab syar'i. Jadi tugas kita untuk menyampaikan kepada orang-orang terkait kita untuk masalah itu. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, batasan aurat laki-laki
ketika sholat dan di luar sholat adalah minas surrati ila rukbah, daripada pusarnya sampai ke lututnya. Ya, ini batasannya. Berarti kalau kita katakan pusar sampai lutut, paha yang biasa kalau kita lihat kaum laki-laki ya, mungkin ingin menampakkan keperkasaannya dan lainnya, ya dia pakai celana pendek contohnya. Ya, kalau di rumah kita bisa memahaminya gitu. Tapi kalau dia keluar, ya, dengan memakai celana seperti itu, nampak auratnya pahanya, ini perbuatan keji para jamaah. Ya. Jadi yang rajihnya memang ada ulama yang mengatakan bahwasanya paha ini bukan aurat. Ya, seperti perkataan Imam Malik rahimahullah dalam satu perkataan beliau. Karena dalam masalah ini Imam Malik mempunyai dua pendapat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tabraz fakhidhaka, janganlah engkau tampakkan pahamu, wala tanzur ila fakhidhi hayyin aw mayyit. Tidak boleh, janganlah engkau melihat ke paha orang yang hidup maupun paha yang orang yang telah meninggal. Berarti ini jelas menekankan bahwasanya paha itu merupakan aurat. Ya. Oleh karena kita jangan tertipu dengan banyaknya orang yang berbuat seperti itu. Karena sekali lagi itu bukan dalil dalam agama. Banyaknya orang berbuat itu bukan dalil. Oleh karena kalau kita tidak punya prinsip yang tegas, kita akan terombang-ambing mana yang betul sebenarnya. Ya. Ini jelas mengatakan bahwasanya itu adalah aurat. Nah, dengan ini kalau seandainya ya, seorang laki-laki dia sholat memakai kain sarung, ya, menutupi pusarnya, menutupi lututnya, kemudian dia tidak memakai sesuatu di atas, tidak memakai baju, tidak memakai sesuatu di bawah. Berdasarkan ini berarti kita katakan sholatnya sah, karena dia menutup aurat. Karena auratnya itu daripada pusar sampai ke lutut. Cuman kan dalam kaidahnya itu bukan termasuk zina. Artinya kita mesti berhias ketika kita akan sholat. Ya, kalau dikatakan boleh tidak boleh, sah tidak sah, sah sholatnya. Tetapi kita kurang beradab kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika kita menghadap kepada manusia, orang-orang yang kita hormati, itu kita memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang cantik, yang kita beli dengan harga yang mahal. Tapi mengapa kita menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita memakai pakaian yang seadanya? Dalil jelas mengatakan khuzu zinatakum, ambillah perhiasan. Ya, walaupun seperti yang saya katakan tadi, minimal perhiasan ketika seseorang sholat adalah dengan menutup auratnya. Dan dilarang para jamaah bagi seseorang untuk melihat kepada aurat saudaranya, ya, laki-laki ataupun perempuan. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul, tidak boleh seorang laki-laki melihat kepada aurat laki-laki yang lainnya. Walal mar'ah ila auratil mar'ah, dan juga seorang perempuan kepada perempuan yang lainnya, tidak boleh. Ya, ini dalam hadis Sahih Muslim. Bahkan kalau seandainya dikatakan dalam hadisnya, saya bacakan lafaznya, lawit tala'a fi baitika ahadun, kalau seseorang ya mengintip-ngintip, melihat-lihat ke rumahmu, dia lewat di rumah kita, dia mengintip-ngintip kita, melihat-lihat kita, ya, seseorang di rumah pastilah tidak akan lengkap menutup auratnya, karena asalnya rumah itu adalah penutup aurat sebenarnya asalnya. Ya, jadi kalau seseorang mengintip, melihat-lihat, dia berjalan di depan rumah kita, walam ta'zan lahu, sedangkan engkau tidak mengizinkannya, dia berbuat seperti itu, tapi dia berbuat juga, fa hazaftahu bihasa, kemudian engkau ambil batu, engkau lempar kepada orang tadi, fa qafa'ta aina, sehingga buta matanya, luka matanya, maka na'alaika min junah, engkau tidak akan berdosa dengan hal itu. Ini hadis adalah muttafaqun alaih, diperbolehkan para jemaah. Karena intinya rumah itu adalah aurat kita. Ya. Nah, kalau dia melihat sesuatu yang ingin dia ketahui tentang kita, tentang istri kita, keluarga kita, berarti ini orang tidak betul, tidak waras secara akalnya, dia menyalahi syariat. Kita mesti menasihatinya. Kalau dia tidak berbuat demikian, kita boleh mengerjakan hal ini. Ya. Kita lempar dia sehingga buta matanya, tidak akan jadi masalah. Ya, ini tentu hukum-hukum seperti ini agak susah kalau kita terapkan di negara kita ini. Para jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini untuk aurat laki-laki daripada pusar sampai ke lututnya. Dan sekali lagi para jamaah ya, memang saya katakan ada ulama yang mengatakan paha bukan aurat, tetapi ini adalah pendapat yang lemah berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Maka ketika seseorang ya
mengambil fatwa daripada para ulama, dia mesti mengambil fatwa yang terkuat, bukan mengambil fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini salah. Karena para ulama manusia biasa, mereka juga salah seperti kita. Cuman tentu kesalahan mereka tidak seperti kesalahan kita, karena kesalahan mereka berdasarkan kepada ijtihad ilmu yang ada pada mereka. Tapi itu termasuk daripada kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kita dalam mengambil suatu fatwa dari para ulama, kita mesti mengambilnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan jangan dengan hawa nafsu kita. Oh ini boleh, kita ambil yang ini, ya. Karena itu termasuk daripada zallat, kesalahan-kesalahan dari para ulama yang tidak sepatutnya kita ambil kesempatan daripada kesalahan itu. Salah seorang ulama, Sulaiman At-Taimi, beliau mengatakan, lawit takhazta bi rukhsati kulli alim, kalau engkau mengambil keringanan yang diberikan setiap para ulama, ya, au zallata kulli alim, atau kesalahan daripada setiap ulama, ya, istama'a fika asyarru kulluh, ya, padamu terkumpul keburukan-keburukan yang tidak sepatutnya dilaksanakan. Ya, jadi kita mengambil fatwa ini, mengambil pendapat para ulama ini yang terkuat berdasarkan kepada dalil dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, yang dikuatkan dengan perkataan para sahabat, bukan menurut hawa nafsu kita masing-masing. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekarang kita ke perempuan, ya. Dikatakan wal mar'ah kulluha aurah. Secara umumnya perempuan ini semua anggota tubuhnya adalah aurat. Di sini ada dua pendapat yang kuat para jemaah, yang mengatakan semuanya aurat sampai wajah dan kedua telapak tangannya. Ada juga ulama mengatakan semuanya aurat kecuali wajah dengan kedua telapak tangannya. Pendapat yang kedua ini adalah yang wallahu a'lam yang saya rasa lebih kuat di sini. Ya. Artinya ketika seorang perempuan salat, dia wajib menutup semua auratnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, al-maratu auratun, perempuan itu adalah aurat. Sambungan daripada hadis ini, wa idza kharajat istasrafaha asyaitan, wa idza kharajat min baitiha, kalau seorang perempuan keluar daripada rumahnya, itu syaitan akan menantinya, menggodanya. Ya, karena punca sebab terjadinya perbuatan-perbuatan keji adalah ketika perempuan membuka auratnya. Nah, ketika sholat ini, seorang perempuan seharusnya yang sempurnanya dia memakai 3 lapisan pakaian. Yang pertama dia adalah dir'un, ya, dir'un ini adalah sejenis pakaian gamis yang panjang sampai menutupi kedua mata kakinya, ya. Kemudian yang kedua khimar, ya, khimar ini jilbab kecil, ya, jilbab kecil menutupi sampai lehernya. Kemudian yang terakhir dia memakai jilbab panjang menutupi sampai ke dadanya. Nah, ini yang dikatakan mukena para jemaah. Intinya ketika seseorang perempuan akan sholat, cukup dia memakai gamis, kemudian dia memakai jilbab yang panjang, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi yang sempurnanya yang 3 ini. Nah, jilbab ini tergantikan dengan mukena yang kita kenal saat sekarang ini, ya. Artinya ketika seorang perempuan sholat, dia memakai jilbab saja, dia memakai gamis yang panjang, lebar, tidak sempit, tidak transparan kainnya, kemudian dia memakai jilbab, itu sudah cukup, ya. Nah, kalau dia ingin menggantikan jilbab dengan mukena, itu silakan, karena mukena kan tradisi daripada orang Indonesia untuk memakainya, ya. Tapi dengan syarat ini tidak sempit, tidak transparan, ya, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya, ya. Mukena, jilbab ataupun gamis yang dipakai ini. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian kita katakan bahwasanya walaupun wajah perempuan tidak aurat, ya, dalam sholat, tapi hendaknya ketika dia sholat di masjid, ya, kemudian nanti lewat laki-laki yang bukan mahramnya, sebaiknya dia menutup wajahnya dengan mukena atau jilbabnya. Ini sebaiknya, ya. Karena dia ada hadisnya daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muharramat. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ihram. Kata Aisyah, fa idza marra binar rijal, kalau kami melalui kelompok laki-laki, sadalat ihdana khimaraha, salah seorang kami menutup wajahnya dengan khimarnya, ya.
ala wajhiha, di atas wajahnya. Fa idza jawazuna kashafna, kalau mereka sudah lalu, sudah lewat, kami membukanya. Ya, ini yang seharusnya. Makanya nanti kita akan terangkan di dalam masalah salat berjamaah, tempat salat seorang perempuan yang paling afdol adalah di rumahnya. Ya. Tapi Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk datang ke masjid melaksanakan salat berjamaah, asalkan dia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat. Jadi sebenarnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita beragama ini hanya mengikuti jalur yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada rambu-rambunya. Kita tinggal mengikutinya. Jangan kita membuat rambu-rambu yang baru. Karena agama ini adalah milik Allah tabaraka wa taala, bukan milik kita, bukan milik ustadz kita, milik kiai kita, tidak. Jadi sudah ada rambu-rambu yang jelas. Jadi saya katakan Islam tidak pernah melarang seorang perempuan datang ke masjid untuk salat berjamaah, tidak pernah. Bahkan dalam hadis jelas dikatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang kaum perempuan untuk datang ke rumah-rumah Allah tabaraka wa taala. Tetapi ini berkaitan dengan syarat yang mesti mereka penuhi. Ya, salah satunya ketika mereka datang ke masjid memakai hijab syar'i, tidak memakai wangi-wangian, jauh daripada kaum laki-laki bukan mahramnya, dan syarat-syarat yang lainnya. Ya. Nah, lebih afdal lagi seorang perempuan sholat di dalam kamar yang khusus dia sholat di situ. Jadi rumah ada kamar, ya, yang khusus dia sholat di situ, itu lebih afdal dibanding rumahnya. Nanti akan kita sebutkan dalilnya tentang masalah sholat berjamaah ini. Ini saking sangat memuliakannya Islam akan kaum perempuan para jamaah. Ya, karena kalau kita lihat sebelum turunnya ayat hijab, itu perempuan sangat dihinakan pada zaman jahiliyah. Ya, satu orang perempuan bisa masuk 10 orang laki-laki di situ. Pada zaman dahulu, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, sebelum hijab diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala, sangat hina. Bahkan seorang perempuan untuk menandakan dia wanita baik atau tidak baik, kalau ada tanda merah di rumahnya, berarti ini dia adalah perempuan tidak baik. Sehingga laki-laki boleh masuk ke situ. Saking rendahnya kaum perempuan. Nah, hijab inilah ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang syariat hijab, Islam secara umumnya mengangkat harkat martabat kaum perempuan dengan hijab, supaya mereka memakai hijab. Ya. Dalam ayat dalam surah Al-Ahzab, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan kaum muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menutupi tubuh mereka dengan jilbab-jilbab." Untuk apa? Dzalika adana ayyurafna, supaya mereka mudah untuk dikenal. Ya. Tapi sayang para jamaah, pada zaman sekarang banyak di antara kaum muslimah yang malu untuk seperti itu. Subhanallah, dia malu untuk mengamalkan agamanya yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hijab ini diturunkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengangkat harkat martabatnya. Ya. Dia malah menyepelekannya, dia tidak memakainya, sehingga dia diganggu. Maka dikatakan dalam ayat ini, zalika adana ayyurafna, supaya mereka mudah dikenal, fala yu'dzain, sehingga mereka tidak akan diganggu. Ya. Karena perbuatan keji mulai daripada ketika seorang laki-laki melihat kepada aurat perempuan. Itulah mulainya. Disitulah mulainya syaitan menggoda anak Adam ini. Ya. Kita jangan menafikan, kita katakan bahwasanya oh enggak masalah, iman saya kuat. Ini berbeda para jemaah. Ya, semakin kuat iman kita, semakin besar godaan syaitan kepada kita. Ya, dulu kita dengar istilah kalau dia ustadz, ini syaitannya juga ustadz nih, di kalangan syaitan yang akan menggodanya. Mungkin itu maksud daripada perkataan ini. Semakin kuat iman seseorang, semakin besar godaannya. Ya. Nah, awal mula terjadinya perbuatan-perbuatan keji adalah dalam hal-hal seperti ini para jemaah. Kemudian sambungan ayat ini, wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Jadi sebenarnya ingin mengangkat, ya. Maka ini perlu kita sampaikan kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, ya, orang-orang yang berada di bawah tanggungan kita, supaya mereka memakainya sehingga mereka bisa dikenal, tidak diganggu, ya. Karena kalau kita lihat daripada kalau kita bisa misalkan dengan suatu barang yang dijual, ya, kalau dia di kaki lima, semua orang bisa memakainya, semua orang bisa memegangnya, menciumnya dan lainnya, barang itu. Ya, tapi kalau dia barang yang mahal,
dia akan diistilasi, tidak boleh orang melihatnya, bahkan tidak boleh menjamahnya, ya, karena dia berharga, permata dalam Islam, ya. Nah, ketika kaum perempuan di kalangan Islam ini rusak, maka itulah awal daripada kerusakannya generasi-generasi Islam para jemaah. Karena hakikatnya kaum perempuan lah yang bersama anak-anak di rumah. Kalau kaum perempuan tidak benar, ya, tidak benar manhajnya, salah dalam berpakaiannya, tidak mengenal Islam dengan sebenarnya, maka ini akan berimbas kepada generasi-generasi yang akan mengambil estafet perjalanan perjuangan Islam ini. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terakhir tentang masalah ini, kita ingin katakan bahwasanya ketika ayat mengatakan ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid, kita mesti memakai pakaian yang terbaik, yang terbagus, yang kita miliki, ya. Termasuk dalam rambu-rambu masalah pakaian ini, seseorang ketika dia sholat tidak boleh memakai pakaian yang bergambar, bertulisan, terutama bergambar ini, ya. Ini sangat dilarang tentang masalah ini, ya. Di dalam sebuah hadis, kenapa dilarang seseorang memakai pakaian yang bergambar ketika dia sholat? Bisa mengganggu orang lain dan bisa merusak sholatnya, ya. Kita sebutkan dalilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat, ya, memakai khamisah. Khamisah ini sejenis pakaian zatu a'lam yang ada gambar-gambarnya, ya. Falamma qada salatahu, ketika Rasulullah selesai melaksanakan salatnya, dia mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lainnya, idhabu bihadhil khamisah, ambillah baju ini, bawa dia ke Abi Jaham bin Huzaifah. Abi Jaham bin Huzaifah ini adalah tukang jahit pada saat itu, ya. Waktuni bijaniyah, datangkan aku tukar baju ini dengan anjabiyah, sejenis baju yang kasar kainnya, tidak mempunyai gambar, ya. Fa innaha alhatsni anifan fi salati, sesungguhnya baju ini khamisah ini yang ada gambar ini telah melalaikanku ketika aku salat tadi, ya. Ini dalam muttafaqun alaih. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebegitu tingginya iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih terganggu dengan wujudnya gambar, ya. Apalagi kita, apalagi kalau seandainya kita memakai pakaian yang bergambar, di belakang baju kita ataupun tulisan-tulisan, kita berada di saf yang pertama. Ini akan mengganggu teman-teman yang berada di saf yang kedua. Jangan-jangan nanti ketika membaca Al-Fatihah, dia membaca bacaan-bacaan itu, berpegang teguh dengan Islam, itu kan kata-kata yang bisa membatalkan sholatnya. Dan kita kalau batal sholatnya, kita punya andil di situ. Belum lagi kalau seandainya dia berbuat hal-hal yang di luar daripada itu. Apalagi kalau gambar-gambar yang lainnya, apalagi kalau gambar-gambar yang bernyawa, ya, itu tidak boleh. Jadi di dalam Islam ini, dalam ketika seseorang melaksanakan sholat, itu ada rambu-rambu tertentu yang telah diberikan, yang telah digariskan di dalam syariat ini, ya. Dan ini banyak contohnya para jemaah tentang masalah ini, ya. Dia akan bisa merusak sholat seseorang, mengganggu sholat saudara yang lainnya ketika dia melaksanakan sholat, ya. Seharusnya kita memakai pakaian yang paling bagus, pakaian yang paling cantik yang kita miliki untuk kita bisa menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu daripada kunci kekhusyukan datang ketika seorang sholat adalah dia dalam keadaan yang sesempurna mungkin. Kesempurnaan ini bukan hanya hatinya, tapi juga secara zahiriyahnya, ya. Makanya kalau kita sholat berjamaah, kita dilarang untuk datang terlambat, tidak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, menyebabkan kita tidak akan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Ke situ perginya. Nah, berpakaian yang bergambar, bertulisan, ataupun ada ukirannya, itu dilarang karena bisa mengganggu seseorang daripada sholatnya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang bertanya untuk masalah poin yang kedua ini? Silakan Pak, bentar Pak, ya. Ya. Ini Bapak tanya tentang masalah seseorang membuka aurat ketika berwudu. Betul Pak, ya? Yang sudah kita pelajari, yang kita ketahui, selama pengetahuan yang ada,
tidak ada ulama yang mengatakan wudunya batal ketika dia membuka auratnya. Karena di dalam hadis yang sahih dikatakan seseorang ketika berwudu yang membatalkannya adalah al-kharij minas sabilain, keluar sesuatu daripada dua jalan, tertidur pulas dan pembatal-pembatal yang lainnya. Nah, dalam itu tidak ada yang menyebutkan tentang masalah terbuka auratnya. Ya, saya juga pernah dulu waktu di MDA ada orang tanya ke ustadz itu ketika berwudu dia tidak memakai sehelai pakaian pun, telanjang dia berwudu. Kemudian ustadz itu mengatakan tidak sah wudunya. Mungkin dia katakan tidak sah ini kurang beradab gitu. Ya, tapi tidak membatalkan. Ya, apakah permasalahan itu dipresisikan oleh ulama atau tidak? Tidak pernah itu muncul gitu. Isu tentang masalah batalnya wudu seseorang ketika dia berwudu dalam keadaan membuka auratnya atau setelah dia berwudu dia buka auratnya. Itu tidak ada. Tapi perbuatan itu tidak baik, itu jelas. Tapi kalau masalah membatalkan atau tidak, dia tidak membatalkan yang saya tahu. Wallahu alam. Silakan, Mbak. Ya. Yang pertama yang tersingkap ya. Kalau kata-kata tersingkap Pak, yang saya tahu itu tidak sengaja. Prinsipnya dalam masalah agama ini sesuatu yang tidak sengaja kita tidak ada hukum dengan masalah itu, tidak akan membatalkan. Tapi kalau dia menyingkapkan sendiri itu beda dia. Ya, dia jelas pakai kain sarung, diangkat kain sarungnya, dia ikat ke atasnya, dia sholat, itu jelas itu. Ini yang saya katakan ada istihza di situ. Karena dia meremehkan agama Allah tabaraka wa taala. Tapi kalau tersingkap karena angin, kipas yang terlalu keras dan yang lainnya, atau angin kencang ketika sholat di lapangan, itu tidak ada masalah karena tidak sengaja, ya. La yata'ammad bidzalika. Kemudian yang kedua tentang masalah kalau sholat tampak sedikit aurat, ya, mungkin ada robek di kain sarungnya atau celananya sedikit. Bapak bilang tadi kadarnya sebesar lidi, Pak ya. Ini kalau al-yasir, itu kan yasir namanya. Ya, yasir ini maksudnya sedikit, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau kita punya pakaian yang lebih bagus, kita ganti. Itu prinsipnya. Kalau dikatakan boleh, silahkan. Karena itu termasuk daripada kelompok yang yasir, ringan maksudnya. Tidak jadi masalah itu. Mungkin begitu, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kita sampaikan ini menjadi amalkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.